dalam pembelajaran matematika kali ini saya akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, apa yang bangun ruang sisi lengkung? Nah, pengertian ruang sisi lengkung adalah bangun ruang yang memiliki lengkungan, selimut, serta permukaan bidang. Nah, bangun ruang sisi lengkung ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama adalah bola, yang kedua adalah topi ulang tahun, ketiga adalah kaleng cat. Nah, dari ketiga gambar ini kita dapat mengetahui bahwa bangun ruang sisi lengkung itu adalah bola, tabung, dan kerucut. Nah, sekarang materi yang saya bahas pertama adalah tabung. Nah, sekarang apa itu tabung? Adalah bangun ruang yang memiliki 3 sisi, dan tabung adalah prisma yang bidang alas dan titiknya berbentuk lingkaran. Nah, sekarang apa sifat-sifat tabung itu? Nah, yang pertama adalah mempunyai 2 rusuk, yaitu batas antara 2 sisi, memiliki 3 sisi, yaitu alas, atas, dan selimut, baru memiliki tinggi, yaitu jarak antara alas dan tutup tabung. Unsur-unsur tabung. Nah, saya akan menjelaskan sedikit apa saja sih unsur-unsur tabung. Unsur-unsur tabung yaitu pertama memiliki alas tabung, yaitu lingkaran L1 sesuai di gambar, dan jari-jari R1. Nah, kedua memiliki tutup tabung, yaitu lingkaran L2 dan jari-jari R2. Baru memiliki daerah persegi panjang, yaitu A, B, C, D, yang merupakan selimut tabung. Baru di sini R1 itu dan R2 pada lingkaran L1 sama L2 merupakan jari-jari tabung. Baru jarak titik pusat lingkaran L1 dengan titik pusat lingkaran L2 merupakan tinggi tabung. Baru titik sudut AB sama dengan CD merupakan keliling daerah lingkaran L1 dan keliling lingkaran L2. Baru sudut AD dan sudut BC merupakan tinggi. Nah, jadi kita sudah mengetahui apa saja unsur tabung, dan di sini bahwa salah satunya juga yang paling terpenting adalah unsur-unsur tabung itu yaitu terdiri dari 2 buah lingkaran dan 1 daerah persegi. Nah, sekarang adalah jaring-jaring tabung. Nah, di sini kenapa kita harus perlu mengetahui atau mempelajari tentang jaring-jaring tabung, yaitu ketika kita menggambar tabung, yaitu kita dapat mengetahui bahwa apa saja sih unsur-unsur yang harus kita gambar pertama ketika menggambar tabung. Nah, jadi jaring-jaring tabung adalah 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. Nah, ini adalah gambarnya. Pertama lingkarannya itu di atas persegi panjang, baru 1 lagi di bawah persegi panjang, sehingga terbentuklah tabung. Luas permukaan tabung. Nah, sebelum itu
untuk mencari luas permukaan tabung adalah 2VR dikali R tambah T. Nah, saya akan menjelaskan kenapa luas permukaan tabung ini. Nah, kita mengetahui luas permukaan tabung itu yaitu adalah dari 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. Nah, dari 2 buah lingkaran yaitu dari bagian atas dan bagian alasnya. Nah, jadi kita mengetahui karena ada 2, jadi 2 dikali luas permukaan lingkaran yaitu VR. Nah, sekarang untuk selimut tabung, kita mengetahui selimut tabung itu berbentuk persegi panjang. Jadi rumus untuk mencari luas persegi panjang adalah Pi kali R kali L, luas panjang kali lebar. Nah, karena persegi panjang ini maka luas dan tutup tabung lingkaran sama dengan luas persegi panjang. Nah, jadi luas keliling lingkaran sama dengan luas persegi panjang. Nah, jadi hasilnya yaitu 2VR kali T. Nah, kita mengetahui bahwa 2VR itu adalah panjangnya dan T itu adalah tingginya. Jadi hasilnya selesai itu disederhanakan, jadi hasilnya 2VR kali R ditambah T. Nah, sekarang selanjutnya adalah volume tabung. Nah, di sini dikatakan kalau volume tabung yaitu artinya isi yang ditampung oleh tabung tersebut. Jadi, kenapa kita harus mengetahui atau mempelajari volume tabung? Nah, kita dapat mengetahui berapa isi yang ditampung oleh tabung tersebut. Jadi, volume untuk mencari volume tabung adalah luas alas kali tinggi tabung. Nah, kita mengetahui luas alas itu berbentuk lingkaran, jadi PR kuadrat dikali T. Jadi di sini saya akan mengasih tahu atau ada hal yang perlu kita ingatkan. Ingat bahwa V itu bisa saja 3,14 atau 22/7. Namun keduanya ini masih memiliki nilai pendekatan. Jadi jika soalnya diperintahkan V-nya 3,14, maka 22/7 tidak usah. Maka jika 22/7 diperintahkan, maka 3,14 tidak usah dibuat lagi. Nah, tapi jika kedua-duanya tidak diperintahkan, maka V aja yang harus kita gunakan. Nah, sekarang selanjutnya adalah contoh soal. Di sini contoh soalnya adalah tinggi tabung 12 cm, tabung tersebut memiliki jari-jari sebesar 7 cm. Tentukan luas permukaan dan volumenya. Nah, jadi jawabannya adalah kita mengetahui bahwa luas permukaan tabung rumusnya 2VR R tambah T. Jadi 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 tambah 12. Jadi hasilnya 836 cm². Nah, volume tabung tadi sudah dijelaskan bahwa VR rumusnya ada VR kuadrat kali T, yaitu 22/7 kali 7 kali 12 sama dengan hasilnya 1848 cm pangkat 3. Nah, jadi dari penjelasan, dari pengertian sifat-sifat tabung, jaring-jaring tabung, baru unsur-unsur tabung, dan contoh soal ini, dan rumus-rumus luas permukaan dan volume tabung, saya harap kita dapat mengerti dan dapat memahami lebih jelas materi tentang tabung ini. Jadi
Sampai di sinilah yang bisa saya sampaikan penjelasan tentang materi tabung. Terima kasih.